Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, di video ini kita bakal sama-sama belajar nih mengenai sejarah revolusi industri yang pertama. Penasaran kayak gimana? Yuk simak videonya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Akan kita bahas di video kali ini. Nah, apa itu revolusi industri? Revolusi adalah perubahan dalam tatanan sosial dan kebudayaan dalam waktu yang cepat. Jadi, adanya suatu perubahan dalam sosial, kebudayaan masyarakat yang berubah secara cepat dan tidak seperti bedanya dengan evolusi ya. Kalau evolusi itu dalam waktu yang lama, sedangkan revolusi itu dalam waktu yang cepat. Sedangkan industri merupakan suatu usaha yang mengolah bahan maupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi industri itu lebih tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jika revolusi industri, yakni perubahan dalam dunia industri yang memperkenalkan mesin sebagai alat bantu produksi. Nah, karena kita membahas revolusi industri yang pertama, jadi revolusi industri yang pertama itu memperkenalkan alat yang digunakan sebagai alat bantu produksi, yaitu mesin yang dapat menggantikan manusia. Lalu, revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris sekitar tahun 1800 hingga 1900 Masehi. Kenapa sih di Inggris? Karena di Inggris pada saat itu memang pemerintahannya sangat pro terhadap penelitian maupun penemuan-penemuan. Jadi, penelitian pada saat itu didukung penuh oleh pemerintahan. Yang salah satu alasan didukung penuhnya penelitian maupun penemuan di Inggris yaitu banyaknya jajahan yang dimiliki Inggris. Jadi Inggris memiliki kekayaan yang banyak karena banyaknya juga wilayah jajahan Inggris pada saat itu. Nah, ini merupakan timeline revolusi industri yang pertama yang terjadi sekitar 1800 sampai 1900 Masehi. Lanjut ke latar belakang terjadinya revolusi industri. Yang pertama ada rasa aman. Rasa aman di sini yaitu rasa aman akan berniaga atau berdagang, di mana Eropa pada saat itu sudah tidak lagi berada pada masa peperangan, sudah tidak adanya lagi seperti perang salib, perang lain-lain. Nah, di Eropa itu sudah jarang sekali peperangan, sehingga rasa aman di sini yaitu rasa kebebasan untuk berniaga ataupun melakukan perekonomian, sehingga kondisi pada saat itu sangat mendukung untuk melakukan perdagangan, khususnya untuk mengembangkan ekonomi di Inggris maupun Eropa. Yang kedua, berkembangnya kewirausahaan dan manufaktur. Nah, pada awalnya perkembangan perekonomian maupun hasil-hasil produksi dihasilkan di rumah, yaitu seperti adanya home industry. Kemudian berkembang menjadi adanya manufaktur, yaitu pabrik, dan kemudian nanti akan berkembang, semakin berkembang lagi di revolusi industri selanjutnya. Nah, untuk revolusi industri yang pertama yaitu berkembangnya kewirausahaan dan manufaktur. Di sini pegawai sudah tidak bekerja lagi dalam sistem home industry, tetapi sudah adanya tempat khusus yang disediakan yaitu berupa pabrik. Yang ketiga, ada kekayaan yang melimpah. Ternyata Inggris memiliki kekayaan yang melimpah, yaitu seperti batu bara dan lain-lain. Hal ini mendukung penuh penelitian yang dilakukan di Inggris karena mudahnya sumber daya yang dimiliki Inggris. Yang keempat, memiliki banyak daerah jajahan. Mungkin sudah disebutkan tadi ya, Inggris banyak sekali daerah jajahannya, sehingga menghasilkan kekayaan yang sangat banyak yang pada akhirnya mendukung penelitian dan penemuan yang ada di Inggris. Sampai-sampai Inggris membentuk suatu lembaga yang mendukung penuh
penelitian dan penemuan, yaitu The Royal of Improving Natural Knowledge. Nah, lembaga-lembaga tersebut mensponsori kegiatan penelitian yang dilakukan di Inggris. Yang kelima adalah revolusi agraria. Sebelum revolusi industri di Inggris, produksi atau ekonominya itu lebih mengarah pada ekonomi agraris, yaitu lebih mengutamakan sektor pertanian. Tetapi adanya revolusi agraria. Revolusi agraria ini mengganti lahan pertanian menjadi peternakan, karena pada saat itu sedang berkembang atau sedang meningkatnya keinginan atau permintaan wool, sehingga pertanian pada saat itu diganti dengan peternakan domba, sehingga pertanian hanya sedikit, dan juga buruh atau petaninya itu lebih sedikit juga karena adanya revolusi agraria. Kemudian ada paham ekonomi liberal. Ekonomi liberal ini lebih membebaskan perekonomiannya itu diatur oleh sendiri, dan ekonomi liberal ini merupakan jawaban dari atau reaksi dari paham merkantilisme, karena merkantilisme ini ekonominya diatur oleh pemerintahan, sementara ekonomi liberal ini diatur oleh sendiri gitu. Dan yang ketujuh ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masa-masa sebelumnya seperti Aflarung dan lain-lain itu lebih berkembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, pada masa revolusi industri ini terciptanya mesin karena hasil pemikiran dan pengetahuan yang sudah didapatkan dari masa-masa sebelumnya. Nah, selanjutnya ada jalannya revolusi industri. Yang pertama ada tahap perkembangan industri yang dibagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada domestic system. Domestic system ini di mana produksinya itu lebih mengarah ke home industry. Jadi pegawai-pegawai pada saat itu melakukan atau memproduksi barangnya itu di rumahnya masing-masing dan menyetorkan hasilnya ke pemilik usaha. Jadi ada di 2 tempat yang berbeda ya. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur ini sudah adanya tempat khusus yang digunakan untuk memproduksi barang atau bisa disebut juga sebagai pabrik. Dan biasanya tempat tersebut berada di dekat rumah si pemilik usaha ini. Jadi mereka bisa bertemu langsung dengan para pegawai-pegawainya. Dan yang ketiga merupakan tahapan selanjutnya dari manufaktur, yaitu factory system. Factory system ini lebih besar lagi, pabrik yang lebih besar lagi dengan ciri mempunyai ratusan bahkan ribuan pekerja. Dan juga tempatnya itu terpisah antara rumah pemilik usaha dengan pabrik yang ada. Nah, yang kedua ada berbagai jenis penemuan. Penemuan ini dilakukan secara bertahap, mungkin setiap tahunnya ada penemuan dan dilakukan oleh beberapa tokoh. Di sini mungkin hanya mencantumkan 4 tokoh ya, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang menemukan mesin pada saat masa revolusi industri. Mungkin ini ada beberapa tokoh masa revolusi industri. Di sini saya hanya menyantumkan 4, tapi masih banyak sekali tokoh-tokoh yang ada pada masa revolusi industri yang memberikan kontribusinya terhadap perekonomian pada saat itu. Next. Nah, ini salah satu tokoh yang terkenal ya, yaitu James Watt. James Watt ini berasal dari Skotlandia di Britania Raya yang menemukan mesin uap. Mesin uap ini sebetulnya merupakan kelanjutan atau penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya, yaitu Newcomen. Newcomen ini sebetulnya sudah menciptakan mesin uap, tetapi disempurnakan lagi oleh James Watt. James Watt ini menyempurnakan mesin uapnya sehingga digunakan untuk produksi pada masa revolusi industri. Karena mesin uapnya Newcomen ini lebih mengandalkan tenaga air, sehingga
pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi ini harus didirikan di dekat aliran air seperti sungai. Tetapi setelah adanya penyempurnaan mesin uap oleh James Watt, penemuan yang ditemukan oleh Newcomen ini sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua ada Alexander Graham Bell. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya, Alexander Graham Bell ini penemu telepon. Kontribusinya sangat besar sekali hingga saat ini kita semua bisa bisa merasakan teknologi telepon yang sudah sangat canggih berbeda dengan masa revolusi industri pada saat itu. Sampai-sampai beliau ini pada saat itu mendirikan perusahaan telepon Bell. Nah, karyanya juga bukan hanya di teknologi telekomunikasi, ia juga menyumbangkan kemajuan penting dalam teknologi penerbangan dan hidrofoil. Selanjutnya ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Si penyihir Menlo Park ini merupakan salah satu penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Jadi, Thomas Alva Edison ini terkenal karena menemukan lampu. Dan karena ada produksi massal dan proses penemuan, Alva Edison ini tidak hanya menemukan lampu atau menciptakan lampu, tetapi banyak sekali penemuan-penemuannya. Seperti adanya fonograf, kamera film, panel listrik, dan lain-lain. Mungkin kalian juga bisa nyari sendiri ya, hasil penemuan Thomas Alva Edison. Lalu, apa sih dampak revolusi industri? Yang pertama, hasil produksi melimpah. Hasil produksi ini yang semula dilakukan oleh manusia, kini digantikan oleh mesin kan, digantikan oleh alat-alat, sehingga hasilnya itu bakal lebih banyak, bakal lebih cepat, bakal lebih banyak dan melimpah kan. Nah, yang kedua, menekan biaya produksi karena mesin ini sudah lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Jika mungkin perbandingannya satu mesin bisa menggantikan beberapa puluh orang, jadi itu kan menekan biaya untuk membayar pegawainya kan. Nah, ini juga menekan biaya produksi. Dan yang ketiga, harga barang lebih murah. Tentunya karena biaya produksi yang murah, harga barangnya juga lebih murah. Yang keempat, munculnya industri secara besar-besaran. Jadi, produksi yang dilakukan secara besar-besaran dengan hasil produksi yang melimpah, dengan harga yang murah ini menyebabkan adanya industri secara besar-besaran. Jadi, manusia itu tergantikan oleh mesin gitu. Selanjutnya ada pengaruh revolusi industri. Yang pertama adanya kapitalisme. Kapitalisme yaitu suatu paham ekonomi yang berpandangan bahwa pendapatan laba dapat ditingkatkan dengan cara ditunjang oleh sejumlah modal yang banyak. Pengusaha sektor produksi, sumber bahan baku, distribusi, dan teknologi terbaru. Nah, pandangan dari kapitalisme ini menginginkan adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu dalam usahanya. Jadi adanya rasa ingin rasa kebebasan untuk meningkatkan produksinya secara besar-besaran gitu. Nah, dan juga pemikiran ini tidak diatur lagi oleh pemikiran ini berpikiran bahwa ekonomi tidak diatur lagi oleh negara tetapi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Nah, dari kapitalisme ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial, adanya stratifikasi, adanya pemilik modal, dan juga adanya kaum buruh. Jadi, mungkin dapat dikatakan orang kaya yang semakin kaya, yang miskin ya dapat dikatakan juga semakin miskin gitu. Jadi adanya pemilik modal dan juga buruh, dan ini menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketiga, dari kesenjangan sosial ini menimbulkan adanya sosialisme, bahkan adanya gerakan sosialisme yang dilakukan oleh para kaum buruh yang menginginkan adanya
kesamarataan antara antara pemilik modal ataupun orang kaya dengan orang miskin, yang juga bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial. Nah, lalu adanya revolusi industri ini merebak ke seluruh belahan dunia. Tadi kan pertama kali berada di Inggris atau pertama kali dilakukan di Inggris, tapi hal ini menyebabkan revolusi industri ini menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya di Eropa saja ya, tetapi sudah merebak ke seluruh dunia. Nah, adapun pengaruhnya nih terhadap Indonesia, yaitu masuknya investor asing ke Hindia Belanda pada saat itu dan terjadinya imperialisme modern. Jadi yang semula di Indonesia ini hanya dipekerjakan, orang-orang pribuminya ini dipekerjakan untuk menanam rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Eropa, tetapi karena Eropanya sudah mengalami revolusi industri, nah adanya nih investor asing yang masuk ke Hindia Belanda yang menciptakan pabrik-pabrik ataupun usaha-usahanya sendiri, sehingga para pribumi yang tadinya yang tadinya khusus untuk menanam tanaman atau menanam rempah-rempah pada saat itu dialihfungsikan untuk menjadi pegawai dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh investor asing yang ada di Hindia Belanda. Seperti itu mungkin penjelasan dari sejarah revolusi industri yang pertama. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin kedepannya kita akan sama-sama mengeksplor lagi materi-materi yang akan dipelajari. Mungkin begitu saja informasi dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.